Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di saluran YouTube saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari ini. Perkenalkan, nama saya Aldi Rawan dengan nomor induk mahasiswa 251010503597. Saya adalah mahasiswa dari kelas 039 semester 2 Fakultas Manajemen Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pamulang. Video edukasi ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi di bawah bimbingan dosen pengampu kita yang terhormat Ibu Dr. Ritra Satria SEMM. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah materi penting di pertemuan ke-13, yaitu mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Mengapa organisasi harus berubah dan bagaimana cara mengelolanya, dan mengapa banyak orang yang menolak perubahan. Kita akan bahas tuntas dalam 10 menit ke depan. Perubahan dan pengembangan organisasi. Pengertian. Apa itu perubahan organisasi? Perubahan organisasi adalah segala perubahan yang terjadi pada aspek manusia, struktur maupun teknologi dalam suatu organisasi. Dalam dunia bisnis yang bergerak sangat cepat, perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti menurut Robin dan Coulter. Perubahan itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang tidak terencana dan ada yang terencana. Nah, perubahan terencana adalah aktivitas yang disengaja dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi dan mengubah perilaku karyawan ke arah yang lebih baik. Ingat, perubahan itu tidak bisa dihilangkan dan memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, tidak konstan tetapi memiliki variasi dan arah. Kedua, menghasilkan ketidakpastian. Dan ketiga, selalu menciptakan adanya ancaman sekaligus peluang. Untuk menghadapi hal ini, seorang ahli bernama Kurt Lewin memformulasikan teori manajemen perubahan yang sangat terkenal melalui 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu kebiasaan lama atau status quo harus dilepaskan dulu dari fondasinya agar proses perubahan menjadi mudah. Tahapan kedua, organisasi dibawa ke arah yang baru. Disinilah pembaharuan mulai diterapkan dan kebiasaan lama mulai dihilangkan. Tahapan ketiga, ini adalah tahap pemantapan, di mana perubahan yang berhasil diintegrasikan dan dijadikan kebiasaan baru di dalam organisasi. Faktor pendorong dan ciri pengembangan organisasi. Apa yang memaksa organisasi untuk berubah? Mengapa mereka tidak diam saja di zona nyaman? Nah, itu karena kekuatan eksternal mencakup perubahan angkatan kerja yang demografinya berubah, perkembangan teknologi yang sangat pesat, persaingan bisnis yang kompetitif, perubahan tren sosial, hingga perubahan politik dan regulasi pemerintah. Sementara kekuatan internal bisa muncul dari masalah sumber daya manusia, seperti rendahnya produktivitas, ketidakpuasan kerja, atau adanya konflik manajerial. Nah, untuk merespon tekanan ini, kita mengenal istilah pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi yang efektif memiliki ciri-ciri yang sangat khas, diantaranya: yang pertama, merupakan strategi terencana yang sasarannya jelas berdasarkan diagnosis yang akurat. Yang kedua, melibatkan kolaborasi aktif antara pihak yang terkena dampak perubahan. Yang ketiga, menekan cara-cara baru untuk mendongkrak kinerja seluruh satuan kerja. Yang keempat, mengandung nilai humanistik, artinya pengembang potensi manusia adalah bagian terpenting, serta menggunakan pendekatan ilmiah dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Resistensi, penolakan, dan cara mengatasinya. Namun, kita harus realistis. Perubahan itu tidak pernah mudah dan biasanya selalu diikuti oleh penolakan atau resistensi dari dalam organisasi. Mengapa karyawan menolak perubahan? Berdasarkan materi kita, ada 4 alasan utama. Nah, yaitu ketakutan akan ketidakpastian. Orang-orang takut karena hasil akhir dari perubahan seringkali tidak bisa diramalkan. Faktor ekonomi. Karyawan takut kehilangan sumber daya ekonomi atau pendapatan yang selama ini mereka kuasai. Keamanan. Mereka merasa posisi atau jabatan mereka telah terancam. Kebiasaan. Mengubah rutinitas yang sudah bertahun-tahun dijalani itu rasanya berat sekali.
Sebagai calon manajer dan pemimpin masa depan, bagaimana cara kita mengatasi penolakan ini? Tenang, ada solusinya. Pertama, komunikasikan proses perubahan secara jelas untuk mengurangi ketidakpastian agar individu merasa aman. Kedua, tingkatkan partisipasi individu. Libatkan anggota organisasi sejak awal agar mereka menjadi subjek bukan sekadar objek perubahan. Ketiga, lakukan negosiasi kepada pihak-pihak yang menentang untuk menghasilkan solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Dan keempat, jika cara persuasif sudah tidak bisa digunakan, pemberian sanksi atau hukuman yang tegas dapat diterapkan demi keberlangsungan organisasi. Sasaran dan metode pengembangan organisasi. Nah, teman-teman, apa sebenarnya sasaran yang ingin dicapai dari perubahan organisasi ini? Sasarannya meliputi 4 hal, yaitu perubahan sikap dan keterampilan kerja melalui pelatihan, perubahan peran kerja dengan merancang kembali tanggung jawab, pemanfaatan teknologi baru, serta penentuan strategi kompetitif seperti meluncurkan produk baru atau pemasaran berbasis internet. Menurut Robin dan Judge, pengembangan organisasi didasari oleh nilai-nilai mulia, yaitu penghormatan terhadap manusia, kepercayaan dan dukungan, penyimbangan kekuasaan, serta partisipasi aktif. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Greenberg dan Baron, ada beberapa metode yang dijalankan, yaitu peningkatan kualitas kehidupan kerja, misalnya dengan mendesain ulang pekerjaan manajemen partisipatif atau memberikan kesempatan bagi karyawan untuk membeli saham perusahaan. Pelatihan kepekaan, di mana karyawan dikumpulkan dalam lingkungan terbuka untuk menumbuhkan empati, memperbaiki keterampilan mendengar, meningkatkan toleransi, dan mengurangi konflik disfungsional. Dan yang ketiga adalah manajemen by objective atau MBO, yaitu metode di mana manajer dan bawahan duduk bersamaan untuk merumuskan, menyepakati, dan mengevaluasi sasaran kerja secara berkala. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah demikian pemaparan materi pertemuan ke-13 mengenai perubahan dan pengembangan organisasi dari saya. Materi ini disarikan dari buku Perilaku Organisasi karya Khairul Umam tahun 2010 dan Sophia tahun 2008. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua dan terima kasih khusus kepada Ibu Dr. Rita Satria SEME atas bimbingannya selama semester ini. Apabila ada kesalahan kata atau edit dalam video ini, mohon dimaafkan sebesar mungkin. Jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar positif, dan subscribe. Saya Aldi Rawan, pamit undur diri.
Saya dari Manajemen Universitas Pamulang, unggul, mandiri, dan berbudaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.